Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek instruksi tugas pertemuan 12 tentang proyek berbasis kearifan lokal dan budaya. Dengan judul dari presentasi ini yaitu Moke Hike, di mana kami mengangkat budaya minuman lokal tradisi dari daerah NTT Flores. Di sini dengan saya sebagai Carolus Alfasundori dengan NIM 2023018069, Godelfus Raymond Lai dengan NIM akhiran 13, Andi Ahmad Zulkadri dengan NIM akhiran 24, Komarudin dengan NIM akhiran 17, dan Fridolinus Jari Kasman dengan NIM akhiran 08. Baik, kita langsung saja ke latar belakangnya. Moke merupakan minuman fermentasi tradisional yang dibuat dari nira pohon lontar atau aren yang diolah melalui proses fermentasi, dan pada beberapa jenis dilakukan proses penyulingan sehingga mengandung kadar alkohol 25% sampai 30%. Dalam kehidupan masyarakat Flores, moke tidak hanya berfungsi sebagai minuman biasa, tetapi juga memiliki nilai adat dan budaya yang kuat. Minuman ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, pesta adat, penyambutan tamu, hingga ritual keagamaan dan tradisi turun-temurun lainnya. Karena itu, moke menjadi salah satu simbol identitas budaya masyarakat Flores yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di tengah perkembangan zaman dan masuknya berbagai jenis minuman modern, keberadaan moke sebagai produk tradisional mulai menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan pola konsumsi masyarakat, kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai budaya lokal, hingga kurangnya inovasi dalam pengemasan dan pemasaran produk tradisional ini. Dan itu, moke juga memiliki keunikan dari segi proses pembuatan yang masih menggunakan cara-cara tradisional dengan bahan alami serta pengetahuan lokal yang sangat berharga. Proses ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Flores dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar mereka. Ini adalah gambar pohon nira atau bahan dasar pembuatan moke. Yang berikut dilanjutkan oleh saudara saya, Komarudin. Pada identifikasi ini terdapat 6 poin, yaitu yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dibuat dari nira pohon lontar atau aren yang tumbuh subur di wilayah Flores. Masyarakat setempat memiliki pengetahuan tradisional dalam menyadap nira tanpa merusak pohon, sehingga pohon tetap dapat menghasilkan nira dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengetahuan tradisional atau local knowledge, proses pembuatan moped tidak menggunakan mesin canggih, melainkan mengandalkan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, ada nilai sosial dan kebersamaan. Dalam masyarakat Flores, moped memiliki fungsi sosial yang kuat. Minuman ini sering disajikan dalam acara adat seperti pernikahan, ritual adat, syukuran, hingga penerimaan tamu. Yang keempat, ada peran dalam upacara adat dan ritualitas. Moket memiliki kedudukan khusus dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan lokal. Minuman ini sering dijadikan sebagai sesajen atau persembahan kepada leluhur sebagai bentuk penghormatan dan permohonan berkat. Yang kelima, ada identitas budaya dan simbol komunitas. Moket bukan hanya dikenal sebagai minuman, tetapi juga sebagai simbol identitas masyarakat Flores. Keberadaan moket membedakan budaya Flores dan daerah lain di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keenam, potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Selain nilai budaya, moket juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai mata pencaharian tambahan. Produksi moket yang berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif dan pariwisata budaya jika dikelola secara legal dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Oke, saya akan menjelaskan bagian ide bisnis dari Moke Hike. Yang pertama ada konsep usaha. Jadi konsep usahanya dikemas secara lebih modern, higienis, dan aman, namun tetap mempertahankan cita rasa asli dan proses tradisionalnya. Ditunjukkan untuk yang pertama ada wisatawan domestik, kemudian ada wisatawan mancanegara, pecinta budaya dan produk tradisional, dan terakhir ada kolektor minuman khas daerah. Yang kedua bentuk produk.
Yang pertama ada moke original, yaitu moke putih. Yang kedua ada moke merah, yaitu moke yang diberi tambahan rempah-rempah seperti tumbuhan sepang, sehingga memiliki rasa dan aroma khas. Kemudian ada target pasar. Pertama, wisatawan yang berkunjung ke Flores dan daerah wisatawan sekitarnya. Kemudian ada komunitas pencinta makanan dan minuman tradisional. Kemudian ada event bertema budaya lokal dan musik. Dan juga pasar UMKM dan toko oleh-oleh khas NTT. Kemudian terakhir ada kegiatan festival budaya dan pameran UMKM. Yang keempat, keunggulan dari produk atau value proposition. Untuk pertama itu dia mengandung nilai budaya dan sejarah yang kuat. Kemudian terbuat dari bahan alami tanpa bahan kimia. Kemudian ada menggunakan proses tradisional turun-temurun. Dan yang terakhir dikemas secara modern, menarik, dan higienis. Terus yang kelima, strategi pemasaran. Jadi untuk strategi pemasaran, yang pertama itu digital marketing, promosi melalui Instagram, WhatsApp, berupa video promosi dan diskon harga moke. Terus ada kerjasama lokal, yaitu bekerjasama dengan petani lontar, pengusaha moke lainnya. Kemudian ada event dan festival budaya, yaitu delivery ke tempat event musik, festival, dan pameran UMKM. Branding produk, yaitu membuat logo bertema motif menyerupai bunga dan dipadukan dengan desain modern. Kemudian yang kelima, dampak yang ingin dicapai. Jadi harapan kami dapat membantu meningkatkan pendapatan petani lontar, melestarikan budaya lokal, membuka lapangan kerja baru, dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia luar. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan seluruh model bisnis dari produk Moke Hike menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Pertama saya akan menjelaskan sumber daya utama yang kami butuhkan dalam usaha Moke Hike. Kami mengandalkan bahan baku berupa nira dari petani lontar dan aren lokal. Selain itu kami bekerja sama dengan perajin pembuat moke, tim desain untuk membuat kemasan yang menarik, serta tim produksi dan pemasaran. Botol dan bahan kemasan juga menjadi salah satu sumber daya penting untuk menciptakan produk yang aman dan memiliki nilai jual tinggi. Selanjutnya, key activities atau aktivitas utama dalam bisnis kami. Kegiatan inti kami mencakup proses penyadapan nira, kontrol kualitas rasa dan kadar alkohol, pengemasan produk, serta branding dan promosi digital. Selain itu, kami juga melakukan distribusi dan penjualan melalui berbagai kanal. Kemudian, kami juga memiliki beberapa mitra kunci atau key partnership. Di antaranya adalah petani lontar dan aren dari daerah Flores, desainer grafis untuk pembuatan label dan kemasan, serta toko oleh-oleh dan UMKM lokal yang berperan dalam distribusi produk. Selanjutnya, nilai yang kami tawarkan pada pelanggan Moke Hike menawarkan minuman tradisional khas Flores yang diproduksi secara higienis namun tetap mempertahankan proses tradisionalnya. Kami juga menyediakan dua varian, yaitu original dan rempah. Yang original kayak bening atau putih, rempah yang berwarna merah. Keunikan kami ada pada kemasan modern dengan sentuhan budaya lokal, Flores, dan konsep storytelling yang memperkuat identitas produk. Customer relationship. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, kami menerapkan strategi storytelling budaya melalui media sosial, pelayanan ramah, interaksi aktif dengan pelanggan, dan program loyalitas sederhana. Semua ini dilakukan agar pelanggan merasa terhubung dengan budaya yang ingin kami angkat. Channel atau saluran distribusi yang kami gunakan, kami memasarkan produk melalui Instagram, WhatsApp, toko oleh-oleh khas NTT, serta berbagai event budaya, pameran UMKM, dan festival lokal. Berikutnya adalah customer segment atau segmen pelanggan yang menjadi target utama Moke Hike. Produk ini ditujukan bagi wisatawan lokal maupun asing, pecinta minuman tradisional, toko oleh-oleh khas NTT, event UMKM, serta konsumen usia 21 tahun ke atas yang legal mengonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya adalah struktur biaya yang dikeluarkan. Kami mengeluarkan biaya untuk pembelian botol dan kemasan, biaya desain dan promosi, biaya distribusi dan transportasi, serta biaya operasional termasuk event dan pemasaran. Dan yang terakhir, revenue streams atau sumber pendapatan dari usaha kami. Sumber pemasukan berasal dari penjualan Moke Hike original dan Moke Hike rempah, baik melalui toko oleh-oleh maupun event budaya, serta harga jual satu botol
adalah Rp70.000 untuk Alvarian. Dengan model bisnis ini, kami ingin memperkenalkan moke sebagai produk budaya yang dikemas secara modern, higienis, dan bernilai ekonomi tinggi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan desain produk kreatif dan mockup. Pertama, di bagian desain logo ya. Untuk histori desain logonya menampilkan motif bunga sebagai simbol asal-usul nama Flores dari bahasa Portugis, yaitu Cabo de Flores, yang berarti pulau bunga atau nusa bunga. Kemudian ada ornamen klasik yang dipadukan dengan gaya modern untuk menegaskan perpaduan antara kekayaan tradisi lokal dan identitas visual yang elegan serta kontemporer. Dengan desain ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah minuman, tetapi juga sebagai media visual untuk memperkenalkan identitas budaya lokal. Kemudian untuk mockupnya seperti pada gambar di samping, mockup ini kami buat sebagai tahap visualisasi untuk menggambarkan hasil akhir dari proses rebranding produk. Tujuannya adalah untuk menunjukkan perubahan identitas dari produk tradisional menjadi brand modern, premium, dan komersial, baik dari segi kemasan maupun merchandise. Oke, kemudian kita masuk ke hasil validasi. Jadi, hasil validasi dilakukan secara sederhana melalui observasi visual, uji respon, dan penilaian langsung dari beberapa responden. Jadi, respondennya ada teman, ada mahasiswa, dan juga masyarakat sekitar. Jadi, hasil dari validasi yang kami dapatkan menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap desain dan cita rasanya. Validasi dari segi minat beli, sebagian besar responden menyatakan tertarik untuk mencoba dan membelinya kembali. Beberapa yang mulai cocok dijadikan oleh-oleh khas dan memiliki potensi pasar yang cukup baik, terutama di kalangan anak muda dan wisatawan. Yang terakhir adalah kesimpulan berdasarkan seluruh tahapan perancangan, pengembangan, dan validasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk ini berhasil mengubah citra moke tradisional menjadi sebuah brand modern yang bernilai ekonomi dan budaya. Rebranding yang dilakukan meliputi perubahan pada desain, kemasan, strategi pemasaran, serta identitas visual, mampu meningkat daya tarik produk di mata masyarakat. Moke Hike tidak lagi dipandang sebagai minuman tradisional biasa, melainkan sebagai produk lokal premium yang memiliki nilai budaya tinggi di pasar pariwisata serta ekonomi kreatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.